Tahun 2016, Alina tidak pernah menyangka bahwa tahun pertama pernikahannya akan menjadi awal dari luka paling besar dalam hidupnya. Di usia 24 tahun, Alina menikah dengan Damar, pria yang selama bertahun-tahun ia percaya sebagai jawaban doa. Pernikahan mereka sederhana, tidak mewah, tidak dipenuhi gemerlap pesta besar. Namun saat itu, Alina merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Karena baginya, rumah bukan tentang besar kecilnya bangunan, tetapi tentang siapa yang tinggal di dalamnya. Dan waktu itu, Damar adalah rumahnya. Hari-hari pertama pernikahan mereka terasa hangat. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di sudut kota Yogyakarta. Dindingnya tipis, atapnya kadang bocor saat hujan deras. Tapi mereka sering tertawa bersama. Kadang hanya makan mie instan berdua sambil duduk di lantai. Kadang berebut kipas angin saat listrik mati. Sederhana, tapi terasa cukup. Namun di balik senyumnya, Alina menyimpan satu rahasia yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Sejak kecil, ia memiliki penyakit jantung bocor. Tubuhnya memang terlihat baik-baik saja, tetapi ia sering sesak napas, cepat lelah, dan beberapa kali hampir pingsan saat terlalu banyak aktivitas. Damar mengetahui semua itu sebelum menikah. Dan saat mengucapkan janji pernikahan, ia pernah menggenggam tangan Alina sambil berkata, "Aku akan jagain kamu sampai kapanpun." Kalimat itu terus tinggal di hati Alina. Ia percaya sepenuhnya. Namun setelah setahun menikah, kondisi kesehatan Alina mulai memburuk. Ia semakin sering kesulitan bernapas. Bahkan hanya berjalan beberapa meter saja membuat dadanya terasa nyeri. Suatu malam, Alina jatuh pingsan di dapur. Damar panik membawanya ke rumah sakit, dan malam itu, dokter mengatakan sesuatu yang membuat dunia mereka seakan berhenti. Operasi penutupan jantung bocor harus segera dilakukan. Alina ketakutan, bukan karena operasi itu, tetapi karena ia tahu, operasi jantung bukan hal kecil. Ia takut tidak bangun lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Damar terlihat sangat sibuk mengurus semuanya. Ia mencari informasi rumah sakit, mengurus administrasi, bahkan berusaha mendapatkan kamar rawat inap lebih cepat. Sampai suatu hari, Damar berkata, "Aku punya teman perawat di rumah sakit itu. Katanya dia bisa bantu." Alina hanya mengangguk pelan. Saat itu, ia terlalu lemah untuk berpikir macam-macam. Beberapa hari kemudian, Alina bertemu dengan perempuan itu. Namanya Ratih, seorang perawat berumur hampir kepala keempat. Ratih membantu mengurus kamar rawat inap, mengurus jadwal pemeriksaan, bahkan beberapa kali datang membawakan makanan untuk Alina. Ia terlihat begitu baik, begitu perhatian, dan Alina sama sekali tidak tahu bahwa perempuan yang sedang menggenggam tangannya itu, diam-diam juga sedang menggenggam hati suaminya. Hari operasi akhirnya tiba. Pagi itu, langit Yogyakarta mendung. Alina duduk di ranjang rumah sakit sambil menatap jendela. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Ia takut, sangat takut. Namun Damar memegang tangannya erat. "Aku di sini," katanya pelan, dan Alina percaya. Ketika pintu ruang operasi mulai dibuka, air mata Alina jatuh perlahan. Ia melihat wajah suaminya untuk terakhir kali sebelum dibius, dan dalam hati, ia hanya berharap masih diberi kesempatan hidup lebih lama. Operasi berlangsung berjam-jam. Lampu ruang operasi terus menyala. Dokter dan perawat bekerja keras menyelamatkan hidupnya. Sementara di luar ruangan, Damar menunggu, dan Ratih ada di sana bersamanya. Operasi itu berhasil, Alina selamat. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa setelah jantungnya diperbaiki, hatinya justru akan dihancurkan. Hari-hari pemulihan dimulai. Alina masih lemah, tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Bekas operasi di dadanya membuatnya sulit bergerak. Namun Ratih terus datang menjenguk. Kadang membantu mengganti posisi bantal, kadang membantu menyuapi makan. Alina bahkan mulai merasa nyaman dengannya. Ia pernah berkata pelan, "Kalau bukan karena Mbak Ratih, mungkin aku bingung di sini." Ratih hanya tersenyum kecil, senyum yang ternyata menyimpan rahasia. Malam itu, rumah sakit terasa sangat sepi, lampu lorong redup. Suara langkah kaki hampir tidak terdengar. Alina terbangun dari tidurnya. Ia mencari Damar,
tapi kursi di samping tempat tidurnya kosong. Awalnya ia berpikir suaminya hanya pergi membeli kopi atau ke toilet, namun beberapa menit berlalu. Damar belum kembali, perasaan aneh mulai muncul. Dengan tubuh yang masih lemah, Alina turun perlahan dari ranjang. Tangannya memegang tiang infus. Langkahnya pelan menyusuri lorong rumah sakit, dan di ujung lorong itu, dunia Alina runtuh. Ia melihat suaminya berdiri sangat dekat dengan Ratih, terlalu dekat. Ratih menangis pelan, dan Damar memeluk perempuan itu dengan penuh rasa sayang. Bukan pelukan biasa, bukan pelukan seorang teman, tetapi pelukan seseorang yang saling mencintai. Napas Alina terasa sesak, dadanya nyeri, tubuhnya gemetar, matanya mulai basah. Damar menoleh, wajahnya langsung pucat. Alina, suara itu terdengar jauh, karena saat itu, hati Alina sudah lebih dulu hancur. Ia tidak marah, tidak berteriak, tidak menangis keras, karena beberapa rasa sakit terlalu dalam untuk bisa keluar lewat suara. Malam itu, Alina kembali ke kamar sendirian, dan untuk pertama kalinya, ia merasa lebih sakit dibanding saat dadanya dibedah di ruang operasi. Beberapa hari kemudian, semua kebenaran terbuka. Hubungan Damar dan Ratih ternyata sudah berjalan cukup lama. Mereka semakin dekat saat Damar sering datang ke rumah sakit sebelum operasi. Ratih tahu Damar sudah menikah, dan Damar tahu istrinya sedang berjuang mempertahankan hidup. Namun itu tetap tidak menghentikan mereka. Damar menangis meminta maaf. Ia bersujud di depan Alina, mengatakan semuanya hanya hilaf, mengatakan ia masih mencintai istrinya. Tetapi ada satu hal yang tidak ia mengerti. Pengkhianatan tidak selalu bisa diperbaiki dengan kata maaf. Karena beberapa luka tetap tinggal bahkan setelah air mata berhenti jatuh. Setelah keluar dari rumah sakit, hidup Alina berubah. Rumah yang dulu hangat menjadi penuh keheningan. Tatapan suaminya tidak lagi terasa sama. Dan Alina perlahan sadar. Kadang yang menghancurkan seorang wanita bukan kenyataan bahwa ia diselingkuhi, tetapi kenyataan bahwa ia dikhianati saat sedang berada di titik paling lemah dalam hidupnya. Namun waktu terus berjalan, dan perlahan, Alina belajar berdiri kembali. Ia mulai belajar mencintai dirinya sendiri, belajar menerima luka, belajar bahwa hidupnya terlalu berharga untuk dihancurkan oleh seseorang yang tidak tahu cara menjaga hati. Karena akhirnya, Alina mengerti satu hal. Jantungnya memang pernah bocor, tetapi yang paling menghancurkan adalah hati yang dikhianati saat sedang berjuang untuk tetap hidup.